Hi guys, back with me again. Jadi kita hari ini mau ke bengkel buat benerin si mobil. Jadi ini mobil kendalanya ada di ini ya. Nah, jadi kalau kita lagi jalan di tol atau di jalan yang mulus, itu ada suara yang bergemuruh, itu sangat ganggu sekali. Jadi si suara tersebut masuk ke kabin ya. Nah, jadi kali ini kita mau benerin di bengkel, dan kemarin gua sebelumnya udah konsul. Ini mobil bergemuruh gitu ya. Terus kata bengkel, itu udah lahar, itu udah pasti lahar kata dia itu. Nah, terus si laharnya itu pasti kan lu juga pada nanya kan, laharnya berapa nih harganya. Nah, nanti gue bakalan kasih tahu juga laharnya berapa untuk mobil Hyundai Getz ya. Ini laharnya mobil Hyundai Getz tahun 2005, dan kalau kalian punya mobil yang rata-rata ada suara bergemuruh kayak gini, itu udah pastilah. Iya. Nah, coba aja kameranya tuh. Jadi kalau kita jalan pelan itu suaranya memang nggak kedengeran, tapi kita kalau jalan cepat itu kedengeran banget. Apalagi kalau di tol kita minimal kan 80 ke atas, itu suaranya udah bising banget, itu perlu diganti. Dan nanti kita akan bandingin setelah diganti bagaimana suaranya dan seperti apa. Stay tune aja. Nah guys, jadi kita udah nyampe di bengkel. Memang bengkelnya nggak jauh dari rumah. Ini kita udah dicek. Mobilnya udah mulai diangkat-angkat juga. Nah, peleknya udah berhasil kebongkar. Dan ini penampakannya guys, ini kotor banget, sorry. Dan ini udah mulai karatan juga. Nah, pastinya ini PR buat gua untuk bersihin si bagian kaki-kaki. Dan di sana juga terlihat oli yang bocor guys, nampaknya itu dari karter olinya ya. Ini kayaknya packing karternya udah bocor juga. Ini PR banget buat gua. Tuh kan udah ini PR banget ya. Nanti gua bakalan ganti juga ini packing karternya. Tuh bagian dalamnya. Dan nantinya gua bakalan juga update di YouTube berapa packing karternya dan berapa biaya servisnya. So stay tune aja. Nah guys, balik lagi. Jadi gua udah selesai perbaikan si yang berdengung itu ya. Jadi gue ceritain balik. Jadi kalau kita bawa di jalan raya itu, misalkan di tol, itu suaranya bergemuruh. Dan sekarang alhamdulillah barusan udah oke. Nanti gue juga coba record lagi ketika di jalan ya. Ini barusan bengkelnya kebetulan deket sini, kemudian gue masuk sini dulu karena di review di sana itu agak berisik juga dari jalan raya. Makanya gue bilang di sini. Nah, jadi ini si bearing ya. Si bearing ini ternyata dia habis, udah mulai aus dan harus diganti. Nah, si bearing ini sama dengan mobil Atos. Alhamdulillah barusan ada bearingnya, dan untuk yang parahnya itu sebelah kanan. Untuk sebelah kiri masih bisa. Ya, jadi nggak ada kendala untuk sebelah kiri. Jadi di si bengkel juga jujur rekomendasi ya udah Mas, ganti aja yang sebelah kanannya. Untuk sebelah kiri masih oke. Nah, tapi si bengkel juga dia bilang ada ada beberapa part yang lain yang harus diganti, seperti si ini ya. Nah, si shock breakernya. Nah, ini shock breakernya udah ini banget, udah bocor tuh ya. Ini perlu diganti. Ya next soon ya. Dan rencananya habis ini gua mau bakalan servis radiator. Karena ini udah lama semenjak dibeli, radiatornya belum pernah diservis. Tentunya ada
kerak-keraknya pasti. Dan ini dulu pakai cairan air aqua mineral ya, mineral. Kalau misalkan pakai air biasa itu berkerak dan bikin warna kuning kayak batu gitu ya. Itu jadi untuk solusinya nanti gua bakalan servis dulu radiatornya, hilangin kerak-keraknya, baru diganti pakai air coolant gitu. Nah, untuk notanya sendiri gue bakalan kasih tahu. Nah, untuk notanya sendiri nih, tadi gue servis yang pertama bearing depan Hyundai Getz itu harganya 450. Kemudian gue nambah air aki sekitar 15.000, total jadi 465.000. Itu untuk satu bearing aja ya. Jadi kalau dua bearing diganti udah 1 juta berarti ya, kurang lebih 1 jutaan lah gitu. Oke, kebetulan ini udah duhur, jadi gua mau sholat dulu. Nanti gua lanjut dengan video di jalan, bagaimana suaranya, apakah udah hilang atau belum. Ini udah hilang ya, suaranya udah hilang, tapi gua mau buktiin di videonya ya. Oke, kita udah selesai, sholat duhurnya udah selesai. Kemudian tadi udah belanja toolkit, box toolkit ya, buat perlengkapan otomotif di rumah biar nggak berantakan. Jadi kita akan lanjut ke nyobain test drive si bearing ya. Tadi bengkel juga udah bilang bahwa yang rusak itu yang paling kanan aja. Nah, untuk di bagian kirinya masih oke. Dan kita akan coba seberapa silent kah, apakah masih ada atau enggak, kita buktikan ya. Karena tadi gue coba jalan di sekitar 40 itu nggak kerasa sih, nggak ada sama sekali goyang, getaran ataupun gemuruhnya udah nggak ada. Tapi kita coba buktikan di ya, mudah-mudahan kita bisa di angka kecepatan 60 atau 80 ya. Udah mulai jalan, dan tentunya kalau di kecepatan segini, kalau tadi itu yang pelan ya, memang nggak kerasa. Kita udah mulai kecepatan 20, 30, 40 ya, udah naik. Oke, udah enak banget ini. Ada suara gemuruh di belakang, itu ada si shock breaker ya. Jadi plastik si shock breaker, covernya itu copot tadi gue lihat. Ya udah oke banget. Kecepatan 50 barusan. Ke rodanya juga nggak terlalu berat guys. Ini enak, enteng banget. Jadi gue ngerasain banget perbedaannya pas bearingnya itu belum diganti, itu berat banget bawahnya. Setir juga pas belok kurang enak, dan sekarang oke sih guys. Coba, nah kita akan coba sini ya. Ini yang kedengeran suara mesin ya. Halus banget guys, sumpah. Ini barusan di 65, ini lari di 60. Biasanya udah ini ya, udah parah banget suaranya, kenceng banget. Nah sekarang enak banget nih. Ya aman nih. Ya pokoknya the best lah. The best, gue udah coba di 65 barusan ya, karena tracknya ini rame, jalanan juga berlubang. Jadi gue udah nyoba oke aja. Ini kalau kalian tahu daerah sini tuh ada di Kalimalang ya. Oke, kita akan coba. Ini gue di sebelah kanan ya. Jadi seharusnya kalau memang masih error itu kenceng banget. Ini udah oke. Tentunya gue bakalan update setiap gue ngerawat ini mobil,
biar jadi referensi teman-teman, terutama yang punya Hyundai Getz ya, biar kalian tahu berapa biaya servisnya, kendala spare partnya seperti apa. Dan yang pasti tadi gue pas di bengkel niatnya mau sekalian ganti packing carter ya, sama packing head, tapi di bengkel nggak ada, kata dia susah. Tapi nggak apa-apa, nanti kita coba di bengkel yang lain karena posisinya juga Bekasi kan udah banyak ya mobil Hyundai. Harusnya Hyundai makin banyak juga spare partnya, minimal sama ya dengan beberapa Hyundai lainnya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like kalau kalian suka dan dislike aja kalau nggak suka. Support gue juga dengan cara subscribe channel YouTube gue. Thank you, see you next vlog, bye.